Hadirin rahimakumullah, pada suatu hari Nabi kita Muhammad SAW duduk dan kelihatannya bersedih. Di sini diterangkan dalam satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dari hadis dari Abdullah bin Umar. Innahu kana zata yaumun jalisan qasiyan fatahu Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad ma hadzal hazn a'tahu ta'ala li ummatika khamsata asya wa lam yu'taha li ahadin qablaka. Ketika Nabi sedang kelihatan bersedih gitu ya, datang tuh malaikat Jibril. Ini Nabi gurunya Jibril ya, malaikat Jibril. Jadi Nabi itu dapat ilmu dari Allah langsung, disebut hadis kursi. Kemudian dari malaikat Jibril. Nabi nggak punya guru yang namanya manusia. Nabi juga tidak dapat pendidikan dari orang tuanya, nggak ada. Mana orang tuanya, bapaknya meninggal ketika Nabi dikandung 4 bulan. Ibunya meninggal ketika Nabi berumur 4 tahun. Kakeknya meninggal ketika Nabi berumur 6 tahun. Jadi enggak sempat tuh yang namanya ibu, bapak, kakek memberikan pendidikan sama Nabi. Jadi murni Nabi itu dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada pengaruh dari yang lainnya. Lah inilah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena umat Nabi Muhammad ini kritis, apa namanya, orangnya pandai mengkritik begitu. Jadi murni dari Allah dan gurunya malaikat Jibril alaihissalam. Gitu. Ditanya tuh, kenapa engkau sedih ya Muhammad? Kan Allah sudah kasih kepada umat engkau 5 macam keuntungan, dan 5 macam ini nggak pernah diberikan kepada umat lain. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Apa yang 5 macam itu? Al-awalu qala Allah Ta'ala. Nah ini hadis kursi ini langsung dari Allah. Jadi Allah langsung kepada Nabi Muhammad itu. Kalau melalui Jibril namanya wahyu. Kalau langsung namanya hadis qudsi itu. Apa kata Allah? Ana abdi zanna abdi. Ana indi zanna abdi. Wala taqa wala yuqalifu zannuhu. Anak, kata Allah nih kepada Nabi Muhammad, saya ini, aku ini menurut persangkaan hambaku dan tidak menyalahi. Kita sebagai makhluk Allah Khaliq, kita berbuat, beramal, apa yang ada di hati kita, perasaan apa. Kalau prasangka kita baik, Allah baik. Kalau prasangka kita buruk, Allah juga buruk. Apa contohnya? Kita sholat, persangka yang nggak baik, apa diterima nih sholat saya ya? Wah itu udah ragu dah tuh. Kita berdoa, diterima nggak sholat doa saya? Itu udah prasangka buruk. Kalau saya berdoa, minta kaya, minta nggak dibagi-bagi, nggak diberi, itu prasangka buruk, nggak akan kabul tuh. Tapi kalau perasaan kita buruk, saya sholat, yakin sholat saya diterima oleh Allah. Saya berdoa, yakin doa saya diterima oleh Allah.
Saya beramal, yakin amal saya diterima oleh. Nah begitu tuh. Jadi kita berprasangka baik, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Umat lain enggak dapat keuntungan seperti ini. Wasani man satra alaihi fid dunya la yabdahu yaumal qiyamah. Yang kedua yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad, barang siapa yang menutupi, merahasiakan aib seseorang, nanti dia akan ditutupi aibnya di hari kiamat oleh Allah Ta'ala. Saudara, kalau orang suka buka aib, apa itu aib keburukan, suka menceritakan keburukan orang lain di dunia ini, yang pertama adalah sebagai perbuatan fitnah, gosip. Yang kedua, namimah, dosanya gede, ya. Dan nanti di yaumil kiamah semua keburukan kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditonton sama orang segitu banyaknya. Malu kita. Tetapi manakala di dunia ini kita nggak pernah buka aib orang, sebodoh lah, orang lain biarin, ya, nggak usah kita omongin. Jangankan ngomongin yang buruk, ngomongin yang kebaikan juga itu nggak boleh, ya. Apalagi yang buruk. Jangan suka buka aib orang lain, keburukan orang lain. Dan kadang-kadang ada orang mengorek-ngorek kesalahan orang lain, tapi dirinya nggak pernah dikoreksi. Ada yang begitu. Jangan kita mah. Kita umat Nabi Muhammad, kita ingin selamat dunia dan akhirat. Apakah ini bakal bukti? Bakal bukti, saudara. Di dunia udah ada buktinya. Mungkin banyak cerita orang pergi haji, ya. Orang pergi haji karena waktu di tanah airnya perbuatan salahnya banyak sama orang, di sana dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Dan apabila ada sifat sedikit sombong juga dibalas di sana mah. Tuh. Jangankan di akhirat, di tanah suci Mekah dibalas kan. Itu kalau keburukan tuh. Ini beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad. Yang ketiga, wasaid lam yughlaq ala ummatika babu taubah malam yugorgil. Ya. Pintu taubat buat kita umat Nabi Muhammad SAW enggak ditutup selama roh kita, ambekan kita, napas kita masih di sini, di tenggorokan. Saudara, berapapun dosa yang diperbuat oleh manusia, kalau dia bertobat akan diampuni. Berapapun, asal jangan dosa syirik, ya. Dia membunuh, umpama dia berjudi, umpama dia mencuri, umpama bertobat, itu ya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan di dunia ini Nabi sebutkan ada sifat manusia. Yang pertama, orang dari sejak kecil dia beribadah terus beribadah sampai mati beribadah. Ini disebut orang istiqomah. Itu nggak dapat siksa kubur itu, ya. Dan di akhirat dapat surga dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada orang yang masih mudanya ibadah terus, begitu tua berbuat buruk, sampai matinya melakukan perbuatan buruk. Nah, ini orang namanya su'ul khotimah. Nih, su'ul khotimah. Dari masih muda ibadah sholat, begitu udah tua berbuat maksiat, berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah, sampai mati enggak taubat. Ini orang namanya disebut apa? Su'ul khotimah. Ada orang yang masih mudanya maksiat mulu, bergajil mulu,
sholat kagak, puasa kagak. Begitu udah mendekati meninggal, dia bertobat. Ya, dia insaf, dia melakukan perbuatan yang diperintah sampai mati dia dalam keadaan bertobat. Ini orang disebut apa? Husnul khotimah. Sekarang yang kita ingini yang mana tuh? Ya. Kalau biasanya nomor 1, dari masih muda kita terus, ya, kita ibadah terus sampai kita mati. Lebih tinggi mana husnul khotimah sama istiqomah? Lebih tinggi istiqomah, saudara. Di dalam satu surat Allah berfirman, ini dalam surat Al-Fussilat ya. Allah berfirman, innallazina amanu, innallazina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan rabbunallah, Allah Tuhan saya, sumastaqamu, dan istiqomah. Artinya keimanannya, amalnya, amal solehnya, ya, istiqomah. Apa istiqomah? Dawam, enggak berhenti terus dia lakukan, ya. Ngaji, sebulan ngaji sekali, padahal ngaji setiap minggu umpama ini mah. Itu enggak istiqomah tuh. Tiap hari, tiap minggu datang ngaji, datang siapa pakai gurunya dia datang. Ini disebut orang istiqomah. Jadi istiqomah itu langgeng, berjalan terus. Ya, lagi sehat dia melakukan, lagi sakit melakukan semampunya, lagi kaya melakukan, lagi susah melakukan, lagi tenang melakukan, lagi ruwet melakukan. Ini istiqomah. Apa balasan Allah Subhanahu wa taala? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah kirim kepada orang itu malaikat-malaikat. Ya. Membisikkan malaikat, ngasih kabar, wala takhafu, jangan kau takut. Wala tazanu, jangan kau bersedih. Wa absiru bil jannati, engkau diberikan kabar gembira dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, orang istiqomah ya akan dikawal oleh malaikat. Malaikat akan membisikkan tapi enggak dengar. Kalau hewan dengar, ayam, kambing umpama tuh, kalau lagi di situ ada kucing dengar dia. Manusia enggak dengar. Kenapa enggak kasih dengar ujian? Beriman enggak kita nih, Pak Allah, dengan kata-kata itu? Yakin enggak? Kalau yakin berarti mantap tauhid kita, mantap akidah kita. Kalau enggak yakin, dia enggak lakukan. Enggak ada tuh umat-umat lain yang dijanjikan seperti ini. Nanti dia yaumil kiamah masuk kubur, enggak ada takut. Ya, tenang. Kuburan yang begitu sempit jadi lega, gelap jadi terang. Kenapa? Balasan amal yang dilakukan secara istiqomah. Dibangkitkan dari kubur, rasa tenang. Ya. Beribu-ribu tahun tuh di padang mahsyar nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa haus, nggak cemas. Ini akibat istiqomah. Saudara, di dalam satu hadis ada begini, Allah menciptakan ruh manusia sebelum jasadnya 4.000 tahun. Begitu ruh jadi, belum dimasukkan ke dalam jasad si bayi, Allah sudah ciptakan rezekinya selama 4.000 tahun. 4.000 tahun. Itu ya. Udah ada rezekinya tuh. Jadi orang lahir rezekinya udah ada. Kalau kata orang tua kita dulu, banyak anak banyak rezeki. Mungkin dia tahu nih hadis. Emang Allah udah atur rezekinya. Orang punya anak 12,
semuanya hidup, semuanya makan, semuanya adalah terdidik semuanya, gitu ya. Ada orang yang takut punya anak banyak, takut nggak kempanan, takut nggak didik. Emang ngasih rezeki siapa? Allah, bukan kita. Kita cuma syariat doang. Syariat kita kerja, dagang, tani. Yang ngasih siapa? Allah. Yakin itu. Rezekinya disediakan 4.000 tahun. Umurnya cuma 70 tahun. Udah meninggal dunia umpama. Itu yang 3.930 tahun kemana? Ya ada. Nanti dia memiliki dikasih itu sama Allah. Rezeki yang udah disiapkan nanti. Makanya di menurut satu riwayat di akhirat tuh yang namanya orang hidup itu pasti hidup ya, pasti lapar, pasti haus. Udah ada rezekinya tuh, asalkan dia beriman dan beristiqomah dalam beramalnya. Tetapi kalau nggak beriman, nggak istiqomah, ya kagak dikasih sama Allah. Begitu dibangkitkan haus, lapar, ya nggak tenang. Karena apa yang dilakukan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu keuntungan buat kita kalau kita istiqomah itu begitu. Kemudian dalam satu hadis Nabi ada relevannya nih dengan ayat ini. Ini hadis ini riwayatnya Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Ini hadis sahih ya. Apa kata Nabi? Saddidu, berjalanlah kamu lurus. Artinya apa? Ya tauhid kita biar lurus. Jangan dikotori dengan sedikit kurapat atau kesyirikan. Saudara, kemarin saya kedatangan orang tuh di rumah saya. Begini dia kata, anak saya sakit. Sakitnya ini berbeda dengan yang lain. Kata dokter itu katanya nggak ada penyakitnya, tapi anak saya menderita. Kata saya ini penyakit bukan harus ke dokter, sebab Nabi katakan setiap penyakit ada obatnya. Kullu da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Ada obat yang harus ke dokter, ada obat yang harus makan tumbuh-tumbuhan herbal, ada penyakit yang harus ke pepatah, ke orang pinter, gitu ya. Nah kalau umpama ente nih mau, saya punya kenalan, katanya dia bisa, gitu ya. Terus kata saya kalau bisa besok hari Rabu. Apa kata dia? Menurut hitung-hitungan saya tuh berobat air bau tuh nggak bagus. Nah ini kotor nih tauhid nih. Menurut saya, menurut hitung-hitungan saya, katanya tuh berobat air bau itu nggak bagus. Nah ini kotor tauhidnya di dia nih. Kata saya jangan begitu. Ini keimanan ente ini rusak. Emang yang menentukan siapa? Kalau hari Rabu Allah menentukan itu nggak baik, nggak diciptakan tuh hari Rabu sama Allah. Itu rusak tauhid ente. Buang hal-hal seperti itu. Ya. Akhirnya tetap saya keyakinan saya ke situ katanya. Berarti tauhid ente rusak kata saya gitu ya. Kena teman, jadi saya katakannya tauhid ente rusak, ente udah syirik. Jadi ente lebih percaya hari Rabu, lebih percaya hitung-hitungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah saya katakan begitu, saya bebas sudah. Nanti dia miliki apa, saya nggak dituntut. Coba kalau saya katakan iya kali kagak bagus air Rabu, lah saya membiarkan dia terjerumus dalam akidah.
Tuh. Makanya katanya saddidu, luruslah tauhid kamu. Jangan suka minta ke dukun, jangan ke peramal, jangan segala macam-macam. Semua hari bagus, semua bulan bagus, nggak ada yang jelek. Ya. Karena semuanya Allah ciptakan, nggak ada yang sia-sia. Gitu. Bagus semua. Waqaribu, dekati Allah. Kata Nabi, lurus keimanan kamu, lurus tauhid kamu, dekati Allah. Waqaribu. Wa absiru, nanti Allah akan melimpahkan rahmatmu, ampunanmu akan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi melanjutkan, wa'lamu annaku la yadkhula ahadukumul jannah amaluhu. Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, bahwasanya orang itu tidak akan bisa masuk surga dengan amalnya. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita ngaji, ini kata Nabi nggak akan masuk surga. Sahabat bengong, bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, juga kamu ya Rasulullah? Wala ana, termasuk saya juga nggak bisa masuk surga dengan amal saya, kata Rasulullah SAW. Ya. Terus bagaimana kalau kita ya Rasulullah? Illa ayatagammani Allahu minhu bimaghfiratin wa rahmatin. Kecuali Allah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada hambanya, dia bisa masuk surga. Termasuk aku akan masuk surga dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah. Coba bayangin saudara, Nabi sholat sampai kakinya bengkak, Nabi berjuang membela agama Islam. Siti Khadijah kaya banget waktu zaman Nabi ya. Begitu mati, begitu mau meninggal dunia, bajunya tambelannya ada 70. Habis hartanya untuk perjuangan Islam. Pengen apa? Pengen ampunan dan rahmat Allah. Kalau sudah ada ampunan, ada rahmat Allah, surga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita supaya mendapat rahmat Allah, ampunan Allah? Nabi teruskan, wa inna ahabal amali ilallah adwamuhu wa in qala. Sesungguhnya amal perbuatan hamba yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah, adwamuhu wa in qala. Sedikit tapi rutin. Sedikit tapi rutin, yaitu disebut istiqomah. Rutin saudara. Tuh, ini istiqomahnya nih ya. Jadi dengan istiqomah ini Allah akan kasih kita ampunan, Allah akan kasih rahmat kepada kita. Masuk surga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang intinya ini ngaji nih, kita istiqomah. Ya. Di dalam beramal apa saja. Masih belum paham kita istiqomah, saya kasih contoh lagi. Saudara kalau sholat Jumat bawa uang untuk dikasih kenceleng. Ya. Umpama nih, sudah lagi punya duit banyak, kencelengnya lewat, saudara ngasih duit 5 juta di situ. Tetapi 4-5 bulan nggak ngasih-ngasih. Saudara punya duit cuma 2.000, 5.000, tapi setiap Jumat ngasih, setiap Jumat tuh. Walaupun nggak ada diusahakan lah, walaupun 2.000 Terus ini istiqomah nih. Allah lebih cinta yang itu daripada yang tadi. Gede tapi enggak lama enggak ngasih-ngasih. Ya, itu contoh istiqomah tuh. Salat berjamaah seminggu datang sekali.
belum istiqomah. Terus setiap hari datang, ya, mau sakit datang, maksa-maksa datang, ya, mau lagi senang datang, ya, mau lagi susah datang, mau lagi kaya datang, terus datang. Ini nih istiqomah namanya. Ini yang diridhoi Allah Ta'ala. Ini yang memancing rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Durratun Nasin ada cerita gini, saudara. Ini umat Nabi Musa, ya. Umat Nabi Musa umurnya 500 tahun. Dia ibadah terus 500 tahun. Nggak pernah, dari masih kecil ibadah terus. Kemudian pada satu ketika meninggal dunia, terjadilah hari kiamat. Ini Nabi cerita ini, ya. Kemudian orang itu mau dimasukkan ke surga oleh malaikat, tapi minta dengan amalnya. Ya malaikat, aku ingin masuk surga, tapi dengan amalmu, dengan amal aku, gitu. Ini malaikat lapor, ya Rabb, hambamu ingin masuk surga dengan amalnya, bukan dengan rahmat dan ampunanmu. Ingin pakai amalnya aja, karena dia ibadah sudah 500 tahun. Kata Allah, hitung nikmat aku yang aku berikan kepada orang itu, dari mulai mata dapat melihat, telinga dapat mendengar, mulut dapat berbicara, tangan dapat memegang, kaki dapat berjalan. Itu begitu dihitung, saudara. Mata dulu nih, sejak lahir udah melihat sampai meninggal masih dapat melihat. Hitung. Begitu dihitung sama malaikat, sama ibadahnya 500 tahun belum terbayar, saudara. Akhirnya kata Allah, masukkan dia ke dalam neraka, karena amalnya nggak cukup untuk dia masuk surga. Apa kata malaikat? Engkau harus masuk neraka karena amalmu nggak cukup, kecuali dengan rahmat dan ampunan Allah. Merengek. Ya malaikat, sampaikan kepada Allah, ya, aku minta maaf, aku berampun, ya, aku masuk surga dengan rahmatnya, dengan ampunannya, baru dimasukkan ke surga. Itu contoh. Ini cerita, Nabi cerita di dalam kitab Durratun Nasin ada itu, gitu. Jadi amal kita banyaknya kayak apapun, saudara, ada sedikit dirasa sombong, nggak bakal kita masuk surga. Tapi dengan menyerahkan diri kepada Allah, istiqomah, jangan sombong kepada Allah, insya Allah kita masuk surga, bukan dengan amal kita, dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, ya. Mudah-mudahan kita tahu, kita paham tuh, ya. Jadi inti kita malah hari pagi ini kita istiqomah dalam setiap amal apapun saja. Jangan merasa bosan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut materi kita tentang tauhid adalah sekarang sifat wajib bagi Allah, yaitu yang ketiga, baqa. Ya, baqa. Al-baqa'u manal baqa'i fi haqqihi subhanahu wa ta'ala wal i'tiqadu jazimu bi annahu ta'ala mawjudun wujudan mustamirran la akhira lahu. Wa dalilu ala zalika qaulu ta'ala kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fa yastaqilu fi haqqihi didduhu wawal alpana. Sifat yang ketiga, wujud, kidam, bako. Ini sifat wajib bagi Allah. Yang ketiga adalah sifat bako. Arti bako itu kekal. Makna bako pihakkihi subhanahu wa ta'ala. Arti bako tentang arti bako di dalam hak Allah Subhanahu wa ta'ala, wa i'tiqad
i'tiqadul jazim, yaitu i'tiqad yang pasti, yang yakin, enggak berubah-ubah tuh. Bi annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maujudun, ada, wujudan mustamiran, dan ada itu langgeng, la akhiralah, tidak ada akhirnya. Ya. Jadi kalau sesuatu yang ada, umpama baru nih, kita ini baru, kita hadis baru, ini baru, ini dong baru, alam dunia baru. Apa itu? Apa itu hadis? Arti hadis itu apa? Bukan hadis Nabi, bukan ya. Itu makna hadis itu artinya sesuatu yang baru, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang asalnya tidak ada menjadi ada. Itu disebut baru. Ya, kita baru, bumi baru, langit baru, semua makhluk baru semuanya. Kenapa? Asalnya nggak ada, yang ada cuma Allah. Karena baru, ada awal, ada akhir. Ya, ada awal, kita ada awalnya, ada akhirnya. Awalnya kita dilahirkan, akhirnya mati kita. Awalnya bumi ciptakan, nanti hari kiamat hancur tuh bumi. Duh. Tapi Allah tidak ada akhirnya. Yakin nih, Allah tidak berakhir. Tetap Allah akan kekal. Wa dalilu ala dzalika qaul ta'ala, dalil yang menunjukkan Allah itu kekal, baqa. Apa dalilnya? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Tiap-tiap sesuatu, kata Allah, pan, hancur. Kullu man, tiap-tiap sesuatu di sisi Allah panin, hancur, lebur. Kalau manusia ya mati, hewan mati, semua mati yang namanya makhluk. Kalau bumi ya hancur, ya. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Yang tetap kekal, ada, enggak hilang, zat Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha mulia. Zat Allah, ya, itu kekal. Semua bakalan, termasuk malaikat juga mati. Malaikat Israel yang tukang nyebut dia mati juga. Pada waktunya mati. Siapa yang nyebut? Yang nyebut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah, dengan apa? Dengan zat Allah, dengan izin Allah dia mati. Nanti kita mati, kita dibangkitkan. Ya. Allah gampang membangkitkan manusia yang sudah mati. Buat Allah nggak ada kesulitan. Tuh. Malaikat mati. Ya. Kan begini saudara sekalian. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan anak-anaknya ditaruh di suatu lembah. Apa itu lembah? Lembah itu gunung di bawah, gitu ya. Kalau kita kan gunung begitu ya. Kalau di Mekah gunung atasnya rata, bawahnya baru ada lembah. Kalau ada air di situ. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, anakku makin banyak, cucuku nanti makin banyak, enggak muat ini bumi. Nabi Adam takut bumi enggak akan muat ini dengan anak dan cucunya. Apa kata Allah? Ya Adam, aku ciptakan kematian. Nanti ada yang lahir, ada yang mati. Enggak akan penuh tuh bumi. Gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Allah ciptakan manusia, ada lahir, ada mati, enggak penuh tuh bumi. Mungkin di dunia ini yang lahir banyak, yang mati juga banyak. Yang tidak mati siapa? Setan. Sebab ketika setan menggoda Nabi Adam, ya, dia minta untuk menggoda anak cucu Adam, menggelincirkan anak
cucu Nabi Adam, kata Allah kalau yang bisa silakan, yang nggak bisa jangan. Setan tuh minta agar umurnya dipanjangin sampai hari kiamat. Jadi setan itu beranak terus, mati enggak. Mungkin kalau setan ini berjenis kayak kita udah kagak mati sama setan. Gitu. Tuh. Jadi Allah itu nggak akan mati. Allah langgeng ada selama ini, yakin ini. Allah tidak akan disebut baqa itu kekal. Ya. Fayastahilu fi haqqi didduhu, maka mustahil bagi hak Allah kebalikannya. Apa? Huwa alfana, itu hancur rusak. Ya, jadi Allah tidak akan mati, Allah tetap ada selama-lamanya. Baqa. Ini yang kita yakini itu. Kemudian sifat yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi. Allah punya sifat mukhalafatu lil hawadisi, artinya Allah berbeda dengan makhluknya, berbeda dengan ciptaannya. Ma'nal mukhalafatil hawadisi fi haqqi ta'ala wa i'tiqadul jazim bi annahu laisa mumasilan li syai'in minal hawadisi fala sabiha lahu wala nazira wa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa dalilu ala zalika qaul ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad fayastakhilu fi haqqihi didduha huwal mumasalatu lil hawadisi. Ini yang keempat, sifat kuat mukhalafatul hawadisi. Artinya nih Allah berbeda dengan makhluknya. Allah menciptakan makhluk bermacam-macam, berbeda-beda. Manusia segini banyaknya, mukanya nggak ada yang sama. Ibu bapak melahirkan anak, anaknya nggak sama, tapi mirip dikit, tapi nggak sama kan? Coba pikir dah, bagaimana tuh Allah mendesain manusia, luar biasa kan? Mungkin kalau kambing nggak sama, kambing sama, kerbau sama, ayam sama, coba manusia. Apakah saya sama dengan bapak saya? Enggak. Sama dengan ibu saya? Enggak. Cuman katanya mirip dikit, tapi kan enggak sama. Tuh. Allah punya sifat enggak sama. Allah enggak seperti manusia, punya tangan, punya kaki, enggak. Ya. Allah tidak seperti sesuatu. Yakini Saudara ada riwayat begini nih. Ketika kita masuk ke dalam kubur, sebelum malaikat Israel, malaikat Munkar Nakir datang tuh setan, mengatakan, "Hai fulan, aku ini Tuhan kamu. Jika engkau mengiyakan aku Tuhan, engkau bakal selamat, engkau bakal masuk surga." Itu setan tuh. Ini kalau orang punya pengertian sifat ini matang nih, dia ingat Allah mumasalatul lil hawadis. Allah mukhalafatul lil hawadis. Ini kalau kita belajar tauhid, nanti kita ingat, wah Allah enggak sama dengan sesuatu. Kalau itu yang menjelma punya mata, punya tangan, berarti itu bukan Allah. Allah enggak punya mata, enggak punya tangan. Dia melihat dengan zatnya. Dia berbicara dengan zatnya. Dia berjalan dengan zatnya. Kalau dia punya tangan, punya mata, berarti dia bukan Allah. Nanti akan diusir tuh. Kamu setan. Begitu tuh kata orang yang meninggal dunia. Ini penting nih. Saya dulu waktu belajar tauhid begitu. Kata guru saya, yakin ini sifat ini. Allah mukhalafatu lil hawadisi. Allah punya sifat berbeda dengan yang lain. Nanti ketika kamu dikacaukan dalam kubur, ingat tuh, Allah udah sama dengan kamu setan. Pergi itu. Makna mukhalafatil hawadis, arti mukhalafatil hawadis wa i'tiqadun jazim. Ini i'tiqad yang jazim, yang pasti. Bi annahu laisa mumasilan. Bahwa Allah tidak seperti sesuatu. Minal hawadisi, seperti
keadaan makhluk. Fala sabiha, tidak sama, tidak bisa diserupakan tuh Allah dengan sesuatu. Wala nazira, tidak bisa dilihat di dunia. Jadi kalau ada orang melihat Tuhan, bohong itu. Allah nggak bisa dilihat. Itu. Walaisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Allah tidak seperti sesuatu. Dia maha mendengar, dia maha melihat. Mendengarnya bukan pakai telinga, melihatnya bukan pakai mata. Tuh. Allah Subhanahu wa taala. Yakin ya? Ini kalau kita belajar itu, ya yakin kita gitu. Mukhalafatu Allah, mukhalafatu lil hawadits, tidak sama dengan yang makhluk. Camkan di hati kita. Nanti ketika kita masuk kubur, setan datang, fulan, aku Tuhan, usir. Kau bukan Tuhan, kau bukan Allah. Allah enggak berbentuk, enggak bisa lihat. Allah bisa lihat nanti di surga, di dalam kubur enggak bisa, di padang mahsyar enggak bisa. Nanti kalau kita bisa masuk surga, kita melihat zat Allah yang sebenarnya. Wa dalilu ala zalik, dan dalil yang menyatakan Allah itu mukhalafatul hawadisi apa? Qauluhu ta'ala, Allah berfirman, qul huwallahu ahad, katakanlah huwallahu ahad, Allah itu esa. Satu. Allahu somad, Allah tempat bergantungnya semua makhluk. Kita minta sama Allah, tumbuhan minta sama Allah, alam, ada batu, ada tumbuhan, ada air, ada bumi, semuanya mintanya kepada Allah. Allahu somad, tempat bergantungnya semua makhluk. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, juga tidak diperanakan. Enggak ada Tuhan Bapa dalam Islam, enggak ada anak Tuhan dalam Islam, enggak ada. Walam yakun lahu kufuwan, tidak ada yang setara. Seorang pun kepada Allah tidak ada yang setara, enggak ada yang sama dengan Allah. Ini yakin ini. Fayastakhilu